saya Elizabeth Safifa Agustina sebagai mediator. Saya Muhammad Junior Ardiansyah sebagai pihak kedua atau tergugat. Saya Syifa Nur Anjani sebagai pihak pertama atau penggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu. Hari ini kita berkumpul dalam proses mediasi untuk mencari penyelesaian terbaik terkait hadonah atau hak asuh anak atas putri Bapak dan Ibu, yaitu Ananda Rela usia 5 tahun. Di sini sebelumnya perkenalkan, saya Elizabeth Safifa Agustina sebagai mediator Bapak dan Ibu. Saya sebagai mediator di sini pastinya bersifat netral, tidak memihak siapapun. Tujuan mediasi ini adalah mencapai kesepakatan bersama yang adil dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu setuju kita dapat memulai? Apakah kalian siap memulainya, Bapak, Ibu? Saya siap, meskipun jujur ini sangat baik. Saya juga siap. Saya hanya berharap tidak adil. Baik, mari kita mulai ya Pak Bu. Mungkin bisa dimulai dari Ibu dulu karena kita belum berkenalan. Bisa ya kita kenalan dulu, kemudian nanti dilanjut dengan Bapak ya. Silakan Ibu. Baik, jadi perkenalkan mediator, nama saya Syifa Nur Anjani. Umur saya masih 23 tahun. Saya dari desa Purwakarta, Sumber Palu. Saya bekerja sebagai pegawai di Sumber Palu. Sudah, saya rasa. Baik Bapak. Baik, nama saya Muhammad Junior Ardiansyah. Saya 25 tahun. Saya bekerja sebagai pegawai Bank Indonesia. Di sini saya seperti Wah, ternyata masih ada muda-muda ya. Ini enaknya dipanggil Mas dan Mbak atau Bapak dan Ibu ini. Terserah itu mediator saja. Baik, bisa dimulai dulu dari Ibu Syifa, mungkin bisa diungkapkan bagaimana pilihannya. Mediator, sejak saya itu hidup saya sebenarnya mudah, tetapi saya berusaha kuat di Thailand. Setiap pagi saya bangun pagi, menyiapkan bekal untuk anak saya mengajar sekolah, menjemputnya, menemani belajar, sampai menjadi cara untuk tidur. Dia selalu kalau saya sambil membaca, mama saya pergi. Mungkin sekarang dia terlalu kehilangan lagi. Saya sebenarnya agak keberatan jika ayahnya bertemu dengan mereka. Saya tahu dia lebih banyak anaknya, tapi jadwal pertemuan yang tidak jelas sering membuat mereka kecewa juga. Saya sudah tahu jika Naila diambil dari asuhan saya. Soalnya karena itu pada saat itu sebenarnya Naila tidak dianggap ke rumah saya. Padahal dia sudah janji mau merawat anaknya. Terus pagi atau beberapa kali dia membatalkan kunjungan belajar. Saya yang harusnya menenangkan Naila ketika dia bertanya, "Ayo kamu bersama aku ya?" Kayak gitu. Itu sangat melukai saya. Saya bukan mau menjauhkan dia, namun saya hanya ingin mereka merasa aman, merasa dicintai, merasa ditinggalkan, merasa tidak ditinggalkan. Baik Bu Syifa, kemudian Bapak Adi bisa mengungkapkan bagaimana keinginannya. saya menyangka ya, saya belum pernah membatalkan kunjungan. Waktu itu terjadi kacau, sangat kacau. Tapi saya menyesal, jujur sekali saya menyesal. Waktu itu saya tidak pernah menela nangis. Setiap malam saya tidur sambil melihat videonya. Setiap pagi bangun saya juga ke HP yang melihat videonya dia sedang tawa. Saya setelah itu bagi hidup saya dia bilang, saya ingin menjadi ayah yang baik, saya ingin membaiknya, saya ingin Naila memiliki saya di dalam dunia. Bukan cuma sebagai itu, namun itu sekali. Saya ingin mengantar dia pertama, membantu dia mengaji, membantu dia ke sekolah nanti. Saya ingin masuk ke Naila atas saya. Saya hanya ingin memberikan menjadi ayah yang hadir, bukan ayah yang dirinya sebagai bayangan. Oleh karena itu, saya juga ingin hak asuh
itu di tangan saya siap. Karena saya ingin menjamin kehidupan anak saya tercukupi. Saya sendiri takut dan gak yakin sama dia ini. Kalau kebutuhan pendidikan dan kehidupan semuanya itu tercukupi. Kerjanya aja juga jaga kelompok itu. Pokoknya saya nggak mau atas itu saya ingin jatuh ke tangan saya. Wah, gak bisa gitu dong. Kamu gak bisa nanya gitu. Emang enak aja kalau saya jidat. Mana dari kerjaan saya aja kok. Asal kamu tahu aja ya, yang dibutuhkan lainnya itu kasih sayang ibunya, perhatiannya, dan rasa bersalah ibunya. Dan yang pastinya, ini aku yang bisa kasih. Kamu sebagai bapak bisa apa? Kamu cuma kerja. Saya kalau tahu kalau lewat sama dia nanti gak terus. Kerjaan sih memang oke ya, tapi nggak jamin kalau sama kasih sayang. Kebesaran itu bersamaan itu loh yang penting. Gue bisa jalan ini, nggak tewa, yang penting kan gue mampu sih berbayarnya ini. Pastinya kalau sama gue sih adalah aman, bukan jamin sekolah terbaik bagi dia. Mereka sendiri terjamin, emang gitu. Jangan sih lu, kamu kayak dari sekolah yang bisa diulang sama mama. Mereka itu harus sama gue kok. Dia itu anak gue. Sudah ya Kak. Kalau begitu kita duduk di sini itu untuk membicarakan masalah ini dengan kepala dingin. Kalau kerjasamanya ya Pak, Bu, saya bisa merasakan betapa besar cinta kalian terhadap Naila, dan saya percaya cinta seperti ini jangan sampai berubah menjadi pertengkaran. Sekarang saya ingin menggali lebih jauh beberapa hal agar kita bisa menemukan kesepakatan terbaik. Baik, Bapak Adi dan Ibu Siva, apakah kalian sudah bisa tenang? Kalau kalian berdua bisa tenang, saya ingin bertanya kepada Ibu Siva. Jika boleh memberi saran ya, apakah Ibu bersedia memberikan kesempatan kepada Pak Adi untuk memperbaiki kedekatannya dengan Naila dengan catatan jadwal hubungan diperbaiki? Siap. Asal sebenarnya jelas. Anak saya itu bukan barang, tapi saya janjikan aku benar-benar. Dia benar-benar berkuasa. Bapak, apakah Bapak siap berkomitmen dulu dengan jadwal hubungan yang disepakati tanpa pembatalan mendadak kecuali dalam keadaan darurat? Saya asalkan saya akan menyesuaikan kerja saya dengan sesuai. Oke, sekarang saya ingin bertanya sesuatu. Jika suatu hari Naila membaca dokumen media ketika sudah dewasa, apa Bapak dan Ibu ingin dia lihat? Apakah ingin dia membaca bahwa orang tuanya saling berebut karena itu atau karena cinta? Saya ingin beritahu bahwa kami mau jujur, bukan kami mau Bagaimana kalau saya cerita tentang saya? Dua minggu sekali, sebentar sekali. Kamu ini gimana sih? Naila itu masih sekolah. Dia juga butuh istirahat. Dia juga masih kecil. Oke, baik Bapak, Ibu tenang dulu. Mari kita pertimbangkan kebutuhan mereka dahulu. Bapak tetap bisa menambah waktu pada periode berikutnya. Bagaimana jika Bapak diberi waktu sehari penuh saat duduk semester? Bagaimana Bapak? Baik, Bapak izin bertanya. Maaf ya sebelumnya. Berapa nafkah yang Bapak sanggupi untuk menafkahi Naila? Saya siap memberikan. Apakah itu stabil? Jangan sampai berubah-ubah. Kalau mau yang Kadang saya ingin cerita. Naila itu selalu memiliki walaupun kita sudah tidak tinggal semua, dia selalu berada yang sendiri. Saya harap untuk tetap bisa berdiri.
Terima kasih karena masih memberikan saya video-videonya. Baik, Bapak Ardi dan Ibu Suka, terima kasih sudah memberikan kesempatan mediasi pada hari ini. Dengan ini mediasi dinyatakan berhasil dan semoga keputusan ini membawakan ketenangan untuk kalian berdua dan terutama untuk Bapak. Dan ini saya meminta tanda tangan kepada Bapak dan Ibu ya. Mohon ditandatangani di sini ya Pak. Ini Bu. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.